Excuse me, ma'am. Excuse me. You look so beautiful. Are you Indonesian? Berapa kali tuh Mbak bonusnya? Macam-macam. Kemarin itu waktu COVID ada yang sampai 12 bulan. Wow. Banyak orang pilih Singapura untuk kabur aja dulu. Tapi Singapura jadi negara salah satu yang paling mahal di dunia untuk hidup di sini. Dan persaingannya tuh ketat banget. Maka dari itu gue ngobrol sama beberapa wanita karir yang kerja di Singapura untuk tahu gimana sih caranya bisa kerja di Singapura dan berapa gaji mereka. Tapi beneran susah nggak sih kerja di Singapura sebagai wanita Indonesia yang bersaing sama warga lokal dan berbagai orang dari mancanegara? Makanya kita belajar bareng-bareng dengan wanita-wanita yang keren-keren ini. Let's sikat bareng-bareng. Excuse me, ma'am. You look so beautiful. Are you Indonesian? Iya, orang Indonesia. Kerja di sini? Iya, dari sini. Mau ngobrol sebentar boleh? Aku mau tahu gimana caranya kamu bisa kerja di Singapura. Boleh. Boleh. Oke, thank you. Let's go. Hai mbaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Thank you for spending time with me. So pertanyaan pertama, gimana sih mbak caranya bisa akhirnya bisa kerja di Singapura? Kerja di Singapura sebenarnya internal rotation. Jadi aku tuh kerja di MNC di Indonesia, shipping company. Miki, thank you for the time. So pertanyaan paling pertama adalah gimana caranya Miki bisa kerja di Singapura gitu, which is a lot of people dreaming about working abroad. Aku sendiri internal transfer dari Hong Kong. Waktu itu udah kerja di sana selama beberapa tahun, terus transfer ke di sini dengan alasan waktu itu aku ingin relocate closer to my family. Sebenarnya waktu itu aku udah mau quit, kayak udah cari kerja tempat lain aja gitu. Tapi kebetulan manajer aku supportive banget, dia bilang daripada quit kenapa nggak coba relocate aja, coba cari di Indonesia atau Singapura. Itu pun gak mudah ya prosesnya, itu mungkin sekitar hampir 6 bulan 8 bulan dari awal cari-cari jobnya. Jadi aku tuh di company aku ada internal job posting, tapi kayaknya nggak ada yang pernah lihat itu deh gitu, jadi jarang direspon. Jadi waktu itu harus kebetulan bos-bos aku yang di Hong Kong baik, dia kenalin sama bos-bos di Singapura. Terus abis dikenalin pun aku harus terus yang kayak ibaratnya ngetokin pintu kayak halo, aku kenalin diri, aku siapa, terus aku bilang ada nggak role aku, ini skill set aku. Jadi aku lebih kayak nyari sesuatu gitu ke orang-orang yang udah dikenalin. Akhirnya ada satu yang nyantol, berarti lagi butuh orang, dia bikinin business case buat aku transfer. Nah, tapi itu proses hiringnya ikutin lagi kayak dari nol. Berarti dia harus bikin business case, harus di country manager approval, country manager Hong Kong Singapore approval gitu, terus ajuin visa lagi, offer lagi dari awal gitu. Walaupun memang karena udah sesama satu company ya, jadi jauh lebih gampang policy-nya. Terus habis itu bikin visa, sampai akhirnya dari sini itu mungkin total sekitar 6 bulan. Wow, congratulations. Tipsnya apa tuh biar orang tuh percaya diri bahwa possibility itu tuh ada gitu, dan opportunity itu juga sebenarnya nggak akan ketutup gitu, kalau Tuhan mau pasti biasanya ada jalan. Tapi itu tipsnya apa tuh mbak kemarin bisa bisa akhirnya mau dan akhirnya ketemu jalannya itu, rahasianya apa gitu mbak? Tipsnya apa ya? Kayaknya dari sejak awal kerja, pertama pastinya kita udah bikin rapport kita sama orang-orang. Jadi kita udah sejak kerja kita udah mulai bikin network, udah mulai pertama punya etos kerja yang bagus dulu lah gitu, coba untuk punya setengahnya prestasi yang bisa diingat dulu gitu kan. Terus yang kedua nggak usah malu sih kalau menurutku, karena kita bukan minta nitip tolong masukin aku dong, tapi lebih ke chance kita untuk di interview itu makin besar karena kita sudah punya orang yang percaya sama kita duluan. Misalnya kayaknya kalau misalnya Deka bos dan bosnya, dan aku bilang Deka aku masih ke dan kamu dong, gitu kan ada konflik of interest ya. Jadi yang pakainya adalah orang-orang yang mungkin bisa memberi rekomendasi untuk si hiring manager ini. Kalau memang sih kayaknya nggak usah malu ya. Oh, dan untungnya Singapura itu tidak se-ageist Indonesia lah. Waktu di tempat aku yang kemarin banyak banget yang umur 36, 35 bahkan 40-an itu masih bisa untuk masuk posisi muda-muda. Nice. Jadi kesempatannya banyak sih. Apalagi kalau mau keluar itu word of mouth-nya kepake sekali. Karena kan kita mikir siapa yang tahu dulu gitu. Iya. Iya kan? Kalau kita cuma mungkin mengandalkan oke lah ada job street atau job DD itu benar nggak apa ya? Ya itu bisa gitu. Tapi akan lebih besar chance-nya untuk kita di notice kalau ada orang yang bisa bilang kan. Yang pernah kerja. Gue pernah kerja sama orang ini nih, gitu. Gue udah tahu dia kayak gimana, dia bagus, coba aja untuk video. Nice. Congrats dan keren, sangat inspiring.
Nice. And kalau boleh tahu, berapa sih kalau di consultant gajinya new joiners itu biasanya berapa, manager level berapa, dan director level above itu berapa biasa range-nya? Jadi kalau waktu aku dulu di Hong Kong as a fresh grad, mungkin aku rasa Singapura harusnya mirip-mirip ya, nggak beda jauh. Sekitar bisa 4.000, 4.500 dolar. Sekarang udah few years experience, could go up to 7-8 dolar, $10,000. Mungkin kalau udah manager udah tinggi-tinggi banget, itu bisa sekitar 15, 20 ribu, 25 ribu. Tergantung ya, kan banyak levelnya lagi. Tapi it could go as high as mungkin 25 atau 30 ribu dolar. Nice. Kalau di shipping company di Singapura, kalau misalnya entry level, mid level, sampai director and up tuh biasanya range salary-nya per tahun berapa sih? Kalau shipping itu akan sebebas teh. Jadi memang shipping and logistics ini bisa dibilang salah satu yang gajinya mungkin mid range. Jangan dibandingin sama finance, sama tech companies. Shipping kalau untuk entry level sekitar 5 sampai 8 dari sekitar 5.000, bahkan mungkin 4.000 sampai 8.000 sebulan. Singapura dollar Sebulan. Untuk manager juga dia cukup banyak, range-nya bisa antara 7 sampai 15.000, tergantung posisinya di mana, kayak apakah dia strategi atau enggak. Terus shipping company-nya yang mana. Lucunya shipping itu semakin kecil, ya, annualnya makin gede. Semakin kecil company-nya, annualnya makin gede. Karena salah satu perusahaan yang bonusnya lumayan itu. Berapa kali tuh Mbak bonusnya? Macam-macam. Kemarin itu waktu COVID ada yang sampai 12 bulan. Wow, Ada yang sampai 12, tapi range-nya mungkin 3 sampai 6 lah sekarang. amazing. Dan kalau misalnya investasi, biasanya kalau investasi anak-anak Gen Z kayak Miki itu biasanya investasinya apa sih? Aku milenial by the way. Oke, aku sekarang, aku tuh cuma ngerti stok. I'm not very financial savvy, tapi aku tahu aku harus mulai invest dan cukup aware sama itu. Aku pokoknya taruhnya sekarang di stok, dan itu pun stoknya aku nggak ngerti picking and all this thing, nggak ngerti markup. Jadi aku cuma masukin S&P 500 sama a few tech stock that I personally believe in. Jadi katanya zaman sekarang tuh kita harus percaya sama company yang kita invest. Jadi a few tech stocks sama S&P, sisanya deposit a bit here and there buat uang emergency. Nice. What about crypto? Do you invest in crypto at all? Oke, aku pernah. Jadi aku pernah taruh uang yang emang lagi ada, terus aku masukin ke Bitcoin waktu itu sebelum dia naik. Terus aku tutup mata. Tapi sebenarnya aku nggak berani. Jadi aku cuma punya Bitcoin sedikit sama, udah itu aja. Kayak cewek-cewek nggak ada bedanya ya, karena kita join investment sama sekali. Dulu sempat coba waktu di Indonesia dan ternyata susah. Terus sekarang apa reksadana juga, zaman masih baru-baru dulu kayak 18 tahun yang lalu ya. Which is sekarang ngelihat kayaknya untungnya nggak seberapa banget ya. Mau diambil sayang gitu. Sekarang akhirnya SBR buat itu Indonesia ada ya. Sekarang lagi paling gitu ya. Yang gampang, karena dulu pernah nyobain saham, nggak punya mental itu gitu, nggak punya mental untuk terus-terusan monitor segala macam. Akhirnya gampang nggak ETF lah. First of all, ini nggak di setting ya karena channelnya tentang ETF, Mbak Anya jadi ngejawab ETF gitu. Tapi kenapa ETF? Nah, gara-gara itu kayak gara-gara Warren Buffett. Of course, that's the... Siapa lagi? Terus ngobrol, karena udah pernah nyobain stok juga. Bukan, kayaknya personality aku bukan orang yang bisa monitor stok dan main di situ. Akhirnya ITF pas lihat sepertinya di Singapura juga aman, terus kan kita tahu ya di invest di mana aja. Ya udah itu aja, udah berapa tahun? 2 tahun lah, 2-3 tahun yang lalu. Nice. Platformnya pakai aplikasi apa? Nggak pakai juga speaker saja. No, of course, yeah. Good. Cool. So, what's going on in your life right now? What are you busy about? What are you exciting about, especially beyond work? I have this content platform, Mikmo. Aku suka bahas tentang kehidupan dan kerjaan orang-orang Indonesia di sini. Hoping that to inspire Indonesians to also work abroad. I think exactly like what you. Oh, okay, good. Please Jangan lupa check it follow out. ya, Mikmo. Nah, kalau teman-teman pengen gue interview orang atau karyawan yang kerja di negara tertentu, please tulis di kolom komen. Dan kalau kalian mau tahu gimana caranya kerja di luar negeri, please klik video satu ini. Great, please like and subscribe ya. Ciao.